Di depan saya tuh banyak yang ngasih uang, ada yang 5.000, ada yang 10.000, 50.000 sampai terkumpul uang jumlah 250. Ya Allah, ini rezeki dari mana ya Allah? Ternyata ada yang ngasih. Itu lagi duduk. Lagi duduk di depan, peluk. Jadi seolah-olah maaf Mang, kayak bukan manusia Mang. Bentuk manusia tapi seolah-olah kayak malaikat tuh Mang. Akhirnya saya dibawa Abah ke dalam lagi Mang, ke alas yang paling dalam. Serang, gelung orang laki-laki, tapi 2 kepalanya Mang. Bayi bajang kembar siam. Kepalanya 2, nggak pakai baju, pakai batok kelapa aja ininya tuh, barangnya pakai batok kelapa. Setelah dia sembuh, gugat cerai dia sama saya Mang, dengan alasan kamu udah berhubungan dengan makhluk gaib. 5 kali gagal dalam pernikahan, ia putuskan melakukan perjalanan spiritual ke daerah Banten, melakukan tirakat 7 hari 7 malam dengan berbagai macam gangguan goib, penampakan sosok prajurit Cina dan ular bertanduk bermahkota yang datang untuk memberikan pusaka kantong macan serta sebuah ajian. Namun sungguh disayangkan, pusaka dan ajian itu malah berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Sudah Anda lihat di depan, tapi kelihatannya gelap ya, nggak ada siapa-siapa. Coba kita lihat. Inilah Pak Nur. Nah, Sobat MM, kali ini ada Pak Nur di depan kita yang akan berkisah tentunya pengalaman kehidupannya. Dimulai dari tahun 97 sampai dengan sekarang. Ini pengalamannya bisa menjadikan pelajaran untuk kita ya. Nah, Pak Nur, terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam ya. Alhamdulillah, amin. Pak Nur, ini kenapa Pak Nur kok sampai berjalan dari Cirebon ke Banten? Itu jalan kaki ya? Jalan kaki Bang. Itu mencari jati diri. Mencari jati diri. Karena hidup udah sumpek gitu ya? Betul Mang, betul. Oke. Nah, Sobat MM, sebelum mulai mudah-mudahan mengidoakan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai seperti biasa ada kenang-kenangan dulu dari tim Malam Mencekam untuk Pak Nur nih. Alhamdulillah. Coba dilihat dalamnya Pak Nur. Amin. Kira-kira apa nih? Ya, sebuah sarung. Oh bukan. Apa nih? Kaos. Kaos. Suka nggak Pak Nur? Alhamdulillah, amin, suka banget Mang. Boleh titipkan dulu. Amin. Nanti pulangnya dibawa dengan hadiah yang lainnya Pak Amin, Nur ya. Amin, amin. Nah, Sobat, Pak Nur ini sampai memiliki istri 5 ya. Sampai sekarang 5 Bang. Sampai sekarang jumlahnya Iya. itu ada 5. 5. Baik, gimana kisahnya? Kita dengarkan bersama. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Pak Nur. Begini ceritanya Mang Pada waktu itu usia saya sekitar 21 tahun 97 kejadiannya. Saya ingin mencari jati diri saya sendiri tentang kehidupan selama berumah tangga dengan istri saya yang pertama. Waktu saya menikah dengan istri pertama baik-baik saja. Setelah saya mengalami rumah tangga kurang lebih 1 tahun, barulah datanglah badai rumah tangga istilahnya tuh. Karena mungkinnya saya pahami itu mungkin pernikahan dini. Pernikahan dini karena Usia muda ya? Usia muda banget Mang. Muda Umur banget. berapa itu? Usia saya waktu itu 19 tahun. Istrinya? Istri 16 tahun. 16 tahun istri saya. Kalau menurut undang-undang sekarang nggak boleh pernikahan kayak gitu. Nah akhirnya menikah juga saya sampai dikaruniai putri 1. Anak saya lahir umur 2 bulan saya udah nggak kenal anak. Maksudnya nggak kenal anak. Saya udah dipisahin sama anak tuh. Sampai usia anak 25 tahun. Maksudnya menikahnya berapa lama? Menikah setahun Mang. Setahun. Setahun. Setelah itu? Setelah itu saya ditalak sama istri saya, dirapah tuh. Dirapah. Maka saya batin saya merasa menjerit, nangis Mang. Ada apa dengan diri saya ini? Jelang 6 bulan kemudian saya menikah lagi Mang. Dengan istri kedua.
Bukan tambah bener, rumah tangga malahan semakin menjadi. Istri saya tuh seolah-olah ada apa ke badan saya tuh. Saya cerai, ini sih bukan dia apa saya cerai. Karena udah nggak ada keharmonisan. Akhirnya saya berhenti dulu, resign dari rumah tangga, Mang. Kalau masalah ekonomi, Mang, alhamdulillah ya. Kalau dibilang mapan ya nggak mapan, kalau dibilang kekurangan nggak kekurangan. Sedang-sedang aja, Mang, alhamdulillah kalau rezeki. Cuma rumah tangganya tuh dampaknya tuh nggak harmonis. Itu di pernikahan saya yang kedua ya, Mang ya. Sekitar tahun 99 lah. Ya gitulah, gagal lagi, Mang. Makanya saya mencoba jati diri saya yang sebenarnya ada apa di badan saya, Mang. Saya ngobrol sama kawan, dikasihlah solusi saya. Tapi itu bukan solusi dari kawan. Hati saya juga udah ada nih keniatan. Mau nggak kamu ke Banten Serang, Pandeglang? Ke siapa? Ya udah kamu datang aja ke sana. Akhirnya saya berangkatlah. Pada waktu itu hari Senin berangkat, Bang. Hari Senin berangkat, saya dari Cirebon, mandi dulu saya tuh. Mandi mensucikan diri di makam Pangeran Sapu Jagat di Suci Manah Jaga Satru. Mandi, saya mensucikan diri, barangkali badan saya ada apa-apanya. Mandilah saya, setelah mandi saya berangkat. Saya enggak membawa uang sepeser pun dan baju hanya di badan sama satu yang di kresek. Saya bawa kresek sama sendal jepit yang hampir putus. Tuh, Uang nol ya? Uang nol, sama sekali nggak ada uang. Saya mau mencari juga yang arti kebenaran namanya Allah itu ya Rahman ya Rahim. Maha penyayang, maha pengasih. Mau saya, bukan maksudnya saya tidak percaya sama Gusti Allah. Maksudnya mau tahu kebenarannya. Ternyata emang Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Alhamdulillah saya sholat di masjid, waktu itu Masjid Mundu Mesigit. Setelah di Masjid Mundu Mesigit saya sholat, saya istiqomah, istiqoroh sholat duha mohon petunjuk sama Allah. Alhamdulillah, Mang, setelah saya sholat tuh, di depan saya tuh banyak yang ngasih uang, ada yang 5.000, ada yang 10.000, 50.000 sampai terkumpul uang jumlah 250. Ya Allah, ini rezeki dari mana ya Allah? Ternyata ada yang ngasih, setiap ada yang itu ngasih uang saya. Nasi 2 bungkus, aqua, botol aqua gede. Dia ngomong apa yang ngasih? Enggak ngomong apa, nyimpen aja, Mang. Itu lagi duduk? Lagi duduk di depan, peluk. Jadi seolah-olah maaf, Mang, kayak bukan manusia, Mang. Bentuk manusia tapi seolah-olah kayak malaikat tuh, Mang. Ya orang nggak kenal, saya badannya masih seger, masih pakaian masih bersih, Mang, belum compang-camping. Akhirnya terkumpullah uang 250 plus nasi 1 bungkus saya makan. Saya berangkat jalan kaki dari sini ke jalur Palimanan, Mang. Palimanan, lurus saja Palimanan. Saya ngerasa capek di Palimanan, ngerasa capek sholat dulu, saya sholat asar waktu itu. Nah dalam sholat asar itu saya ketiduran, tidur saya, Mang. Tidur tapi tidur sejenak, nggak lama. Tidur dalam tidur itu seolah-olah ada yang mengatakan, teruskan kamu jangan sampai putus. Teruskan niat kamu, tekad kamu, teruskan lanjutkan. Saya berhenti di Bugel, desa Bugel. Sholat dulu, sholat isanya juga udah terlambat. Jam 9, datang lagi. Teruskan tong, lanjutkan, tekad kamu lanjutkan. Cuma bisikan aja tapi nggak ada orang. Bisikan hati nurani atau bisikan apa saya nggak tahu. Yang penting itu bisikan, lanjutkan, teruskan. Jangan sampai putus, sudah terlanjur kamu sakit. Jelas suaranya itu? Jelas banget, saya belum tuli, Mang. Jelas suara itu lagi. Nah, terus saya jalan kaki terus. Datanglah saya sampai ke Simpang Jomin, arah Cikampek tuh, Mang. Jembatan layang flyover. Itu menjelang subuh. Nah, saya istirahat di situ, sholat menjelang sholat subuh. Istirahat saya di situ. Dalam sholat itu saya, ya maaf, Mang, ya, seolah-olah dari Pandeglang, Banten seolah-olah udah jemput, Mang. Udah jemput. Seolah-olah udah jemput. Maksudnya seolah-olah udah jemput, seolah-olah badan saya tuh kayak ringan banget, Mang. Sekarang menurut akal sehat dari
Simpang Jomin ke Pandeglang Banten minimal tuh 5 hari, 6 hari, sampai 7 hari. Kok kenapa saya bisa datang 2 hari? Lebih sedikit. Bisa sampai di situ gimana, Pak Nur? Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Perjalanan maksimal tuh 6 hari, 7 hari ke situ. Kenapa sampai 2 hari saya udah datang? Jadi seolah-olah badan saya tuh ada, kalau istilah zaman Kanjeng Nabi Muhammad sih, Isra Mi'raj lah, naik buruk tak gimana. Kok 2 hari saya datang. Datang saya di situ udah ada nunggu Abah Sarwo. Abah udah tahu kamu mau ke sini tuh. Itu belum kenal sebelumnya? Belum kenal. Udah tahu Abah tuh mau ada tamu Abah ke sini tuh. Usianya waktu itu sekitar 130 lah. Lebih 132an. Akhirnya sama Abah saya dibawa masuk ke rumah Abah dulu. Masuk saya ke rumah Abah. Ada keluarganya, Mang. Ada anaknya, ada istrinya, ada cucunya. Cuma tinggalnya di alas. Nggak ada rumah satupun. Ayo masuk kamu. Masuk sama Abah tuh. Dari jaga satru kan. Kok Abah tahu sih, Bah, kata saya tuh. Tahu orang Abah orang situ. Abah kan orang Kanoman aslinya. Udahlah, Abah udah tahu tujuan kamu. Udah tahu tujuan kamu ke sini. Ya, Abah, mohon petunjuk sama Abah. Jangan sama Abah, kalau minta petunjuk sama Gusti Allah. Abah nggak bisa ngasih petunjuk. Abah cuma ngasih jalan. Kamu berani? Berani, Bah, insya Allah udah tekad. Kalau ada apa-apa, jangan takut dimakan, jangan takut kamu dibawa gimana, jangan. Hadepin aja, insya Allah nggak takut, Bah. Akhirnya saya dibawa Abah ke dalam lagi, Mang. Ke alas yang paling dalam. Di situ tuh ada bukit. Nggak ada gunung, bukit aja. Kamu saya kasih Abah 7 hari 7 malam jangan tidur. Tapi boleh makan? Makan dikasih sama Abah, anak-anak yang ngirim. Makan, minum, ngerokok boleh. Duduk beda ganti variasi boleh. Tiduran boleh, yang penting jangan merem. Kalau merem Abah nggak tanggung jawab. Jangan harap kamu ketemu lagi dengan keluarga kamu sama orang tua kamu. Saya merinding, malah tambah semangat kayak gitu tuh. Daripada saya tidur nantinya nggak ketemu lagi sama keluarga. Abahnya udah amanat kayak gitu. Kalau tidur Abah nggak tanggung jawab. Ya udah, Bah, saya udah semangat, udah tekad. Yang penting saya rumah tangga nggak selalu dibayangi macam-macam. Istilah perceraian saya paling takut aslinya, Mang. Perceraian paling takut, apalagi saya udah punya turunan nanti tuh kelak. Nah, singkat cerita saya dibawa ke tengah alas, lebih dalam lagi sekitar 5 km dari rumah Abah. Jalan kaki. Kamu jalan sendirian. Abah udah nunggu di sana nih. Medannya nggak kira-kira, Mang. Ada sawah tebing 5 km, bayangin aja. 5 km seberapa jauh, Mang? Jalannya berbatu, nggak Berbatu, karuan ya? sembatu, sawah, ada yang alas-alas, ada lagi alas. Jalanlah saya waktu itu, Mang, jalan sendiri, udah gelap ada, Mang. Dalam perjalanan itu di belakang tuh ada yang ngikutin, Mang. Saya tengok nggak ada. Saya tengok nggak ada lagi. Tengokan kelima ada, Mang, jenisnya, Mang. Jenisnya badak, Mang. Badak, saya tengok badak. Saya depan lagi, tengok lagi udah nggak ada. Jalan tuh kayak terhampar, Mang, setelah ngeliat itu tuh. Kayak terhampar, enak jalannya tuh nggak ada kendala. Padahal jalan itu berbatu, wah macam-macam lah. Setelah saya nengok jalannya seperti terhampar, mulus jalannya. Enak aja jalan kaki saya tuh, nggak ngerasa capek. Nggak. Sekitar 1 perjalanan saya udah sampai di atas. Abah udah ada di situ. Udah nunggu, gimana? Ada apa? Cek Sunda nama, aya naon ari Abah. Kalau Abah tuh bahasanya Sunda. Aya naon, ada apa? Kata Abah tuh. Ada badak, Bah. Punya Abah itu sih. Yang penting gak ganggu kan, enak jalannya. Enak, Bah, setelah ketemu badak saya enak jalannya. Udah, naik kamu. Akhirnya singkat cerita saya tirakatlah di situ 7 hari 7 malam. Di tanah kosong atau di dalam gua? Tanah kosong, ada sawungnya, kanan kiri alas semua.
Nggak ada yang namanya pohon kecil tuh, Mang. Nah, singkat cerita, waktu malam pertama nggak ada apa-apa, Mang. Datanglah malam kedua, Mang. Datang malam kedua waktu itu sekitar jam 12, itu bukan sosok, Mang. Yang datang bukan sosok. Masih angin datangnya. Tapi anginnya bau busuk, Mang. Busuknya kayak mayat berapa hari udah pecah tuh. Busuk, Mang. Sekitar jam 2, waduh busuk saya sampai mual, mutah. Tapi mutahnya saya tuh bikin saya tambah melek, Mang. Melek saya tuh. Ya Allah, ada apa ini? Nah, saya minum. Tirakat lagi, hilang bau busuk. Sampai pagi udah aman. Saya jalan-jalan pagi-pagi tuh. Abah nggak kesini-sini nih. Lapar pisan, kempong. Lapar saya tuh ya. Lapar banget. Abah nggak datang-datang. Baru saya ngomong kayak gitu, Abah datang. Kalau ngedumel lu jangan di dalam hati, Abah pasti datang, kamu lapar. Abah tuh datang, makan dulu ini, makan dulu. Rokoknya 2 batang aja, cukupin sampai malam. Rokoknya waktu itu tuh rokok Jinggo lama. Datang saya malam. Datanglah malam ketiga, Mang. Paling datang pikir saya tuh kayak macamnya apa merkayangan setan jin apa, nggak takut, saya nggak takut. Silakan mau datang kata saya, datang nggak apa-apa. Jadi seolah-olah ada takaburnya sedikit sama saya tuh, Mang. Supaya yakin saya kuat mentalnya. Datang malam ketiga, Mang. Dari bawah, dari belakang. Itu jenisnya seperti itu tuh kayak panglimanya Ong Tin tuh. Kayak Genghis Khan. Semacam Genghis Khan tuh, panglima kerajaan zaman dulu Cina tuh. Datang. Nggak ngomong apa, Bang. Nggak serem-serem banget sih. Setingginya sekitar 2 meter lebih. Tinggi sekali. Belakang. Muter-muterin saya, ngadepin saya. Lihat muka saya lihat nggak apa-apa. Karena nggak sangar-sangar banget, Mang. Belakang lagi saya tengok udah nggak ada, ngilang. Jam 1:30 datang dari sebelah kanan saya. Gelung. Dari sebelah kanan saya, Bang. Orang laki-laki, tapi 2 kepalanya, Mang. Itu kata Abah, bayi bajang kembar siam. Kepalanya 2, nggak pakai baju, pakai batok kelapa aja ininya tuh, barangnya pakai batok kelapa. Datang, nggak ngomong nggak apa, kurang serem, nggak takut saya, Mang, nggak takut sama sekali sama dia, nggak takut. Dia nggak Noel nggak apa, cuma liatin aja, keliling kayak panglima yang di belakang keliling. Keliling, saya nengok belakang lagi, saya nengok kanan nggak ada, udah hilang lagi. Per 1 jam datang lagi, sebelah kiri. Datangnya dari atas, Mang. Dari pohon yang paling gede ya, ular. Ular sebesar pohon kelapa, Mang. Datang ular, glosor. Tanduknya di tengah, ada mahkotanya. Nggak ngomong nggak apa, ular nggak bisa ngomong, cuma datang aja. Datang, muter. Saya dililit, Mang. Tadinya saya duduk, sampai tidur saya tuh. Tidur. Datang. Kaki nggak kelihatan, yang kelihatan ini aja, kepala aja. Tinggal kepala saja. Tapi saya ngerasakan napas saya enak, enteng. Dililit ular segitu gedenya tuh, Mang. Enteng saya tuh. Saya baca seadanya. Kalau saya udah tekad bulat, saya ya udah. Kalau saya mau mati di sini silakan, karena saya udah bertekad ingin mendapatkan sesuatu dari Abah, dari tirakat ini. Kadang pulang lagi, ular tuh pulang ke atas, naik lagi, turun lagi, bawa pasukannya 5. Ular semua, jenisnya ular semua. Ularnya macam-macam, pakai gelang semua ularnya. Di lehernya tuh ada gelangnya, di kepalanya ada kalung. Wah, ini sih bukan ular itu, ular jadi-jadian lah. Biasa ngelingkur semua, Mang. Ada yang was gitu loh.
Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya modalnya cuma itu, Trisula Cirebon mang, sosor, lari. Nah yang terakhir nih mang, setelah yang lain-lain udah pada lenyap, pada apa, itu menjelang subuh, datang. Biang depan mata saya. Matanya keluar semua dua. Darah masih berceceran. Bau amisnya nggak kira-kira mang. Itu manusia biasa mang. Yang semacamnya demit itu sih mang, manusia biasa. Hampir ngedrop saya yang ini mang. Hampir ngedrop saya tuh. Hampir pingsan ya. Pengen saya pingsan cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masih pakai baju atau Pakai baju itu. telanjang? Pakai baju cuma bajunya udah busuk semua, udah apa? Buluk semua ya, combang camping. Nanti diceritain satu-satunya itu sama Abah tuh masalah yang datang-datang nama-namanya siapa. Datang subhanallah, alhamdulillah ya Allah, saya selang lenyap. Udah saya baca-baca lenyap. Nah setelah lenyapnya itu datang lagi ular yang di atas tuh mang. Sama ini sama yang Cenghis kan kayak kerajaan tuh mang. Datang duaan. Naik pangeran ininya naik ular itu. Naik ular. Kalau istilahnya itunya si pamit, kamu lulus. Dikasihlah saya semacam kulit mang. Kulitnya macan mang, tapi sisitnya ular. Itu namanya kantong macan. Kalau dijual banyak uang. Saya dikasih itulah sama dia mang. Nah, singkat cerita selama belum 7 hari saya udah lulus mang. Udah nggak ada macam-macam. Apa jemput, abah kerasa. Cepet pisan sih dia. Alhamdulillah mang karena tekad. Saya nggak takut mati, nggak takut namanya setan. Makan manusia mang. Nggak takut saya. Alhamdulillah lulus. 5 hari lulus. Ya menjelang ke 7 hari. Saya mandi. Mandi di balongnya mamang. Balongnya mamang yang di belakang rumah tuh. Mandi kamu. 1 hari 1 malam jangan ngentas istilahnya. Ngedeng apa ngedem. Mandi merendam diri. Yang kelihatan cuma ini aja. Jangan duduk karena berdiri, harus berdiri. Tapi dalam kolam itu nggak ada, istilahnya nggak ada curig, nggak ada setan, nggak ada apa. Udah mandi. Setelah ngentas 1 hari, saya dimandiin sama Abah. Diceritain lah sama si Abah, satu-satunya makhluk-makhluk itu. Yang ini, yang belakang, yang seperti pangeran, itu dari kerajaan Cina. Panglimanya Nyai Ongtin. Kalau ular yang di atas yang pakai mahkota itu ularnya Angling Dharma. Tapi masih keturunan yang keberapa itu? Kalau anak buahnya itu kutukan-kutukan semua mang. Kutukan-kutukan yang menyimpang tuh mang. Ada ajaran menyimpang juga di situ mang. Ada ajaran menyimpang istilahnya untuk menyupang apa? Pesugihan ada. Tapi Pak Nur nggak minta kesana? Enggak, saya nggak minta pesugihan. Saya sih mintanya ketenangan rumah tangga saya, mang. Soalnya selama ini rumah tangga saya kok ada apa? Oh, yang kepalanya 2. Emang bener kata saya tuh. Pasti ini bayi bajang kembar Siam. Bener bayi bajang kembar Siam. Akhirnya setelah saya mandi selesai apa itu ini dikasih wejangan sama Abah. Tong, kamu rumah tangga kayaknya sih hanya bertahannya tuh paling lama tuh 15 tahun, 12 tahun. Abah kasih tahu sama kamu Tong, paling kamu bertahannya setelah anak pada lahir. Tapi kalau kamu kuat ngadepinya, kamu insya Allah jaya. Setelah dari Abah, bah, asik. Saya tuh dapatnya apa, bah? Kayak ginian. Pegang aja buat pegangan kamu. Setelah dapat itu tuh, mang, malahan saya tambah jadi-jadi hidupnya, mang. Pulang saya tuh dari Pandeglang, Banten pulang. Dapat kulit macan tadi. Dapat kulit macan berkulit ular tuh, mang. Kulit macan tapi ada sisik ularnya, mang. Nah, pulang saya. Kawinlah saya dengan istri yang ketiga sama orang Indramayu Kaplongan. Nah, saya kawin dengan istri orang Kaplongan ya. Kalau dia kan TKW dari Kuwait, Abu Dhabi.
Saya punya kamar 3 di rumah situ tuh, punya kamar 3. Setiap malam saya tuh dipanggil. Setiap malam itu bang, tong sini tong. Istri saya tidur, nggak tahu saya ada yang manggil tuh. Siapa ya? Sini masuk ke kamar 1. Masuk saya ke kamar 1, ngobrol saya dengan yang ini yang belakang Pangeran Cengis kan kayak Cina tuh. Kamu udah dikasih kulit macan sama yang bersisik ular. Kamu jaga baik-baik, kalau kamu nggak kuat tolong dikasihkan ke abdi dalam. Maksudnya dikasihkan ke orang keraton apa kayak gitu tuh mang. Istri saya ke hari keempat curiga ngikutin saya bangun lari ke kamar tuh. Ada apa ini suami saya? Ngintiplah istri saya di dalam kamar. Saya lagi ngobrol apa itu ini dengan si yang belakang Pangeran ini. Digedok-gedok. Ngobrol dengan siapa kamu? Saya kaget. Yalah, langsung hilang, langsung moksa dianya. Nah, waktu istri saya gedok-gedok itu kamar, istri saya sakit. Karena ngerasa terganggu lah obrolan saya dengan dia, sakit. Selama 3 bulan. Enggak sembuh-sembuh sakit. Di sana bawa ke sana. Sembuhnya dengan apa, Mang? Dengan kantong macan itu. Gimana prosesnya? Ya dicelupin air. 2 jam diminumin, udah langsung drastis sembuh dia. Setelah dia sembuh, gugat cerai dia sama saya, Mang. Dengan alasan, kamu udah berhubungan dengan makhluk gaib. Aku gak mau hidup dibayang-bayangi dengan makhluk gaib. Istri yang keempat, saya tahu saya berhubungan dengan makhluk-makhluk kayak gitu tuh, tahu dia. Apa berhubungan dengan makhluk yang gak bener ya Pak? Saya gak terima dia makhluk yang gak bener tuh, saya gak terima, marah saya. Jangan bilang kayak gitu, itu sama aja ciptaan Gusti Allah, kata saya tuh. Cuma zamannya bukan zaman saya, zaman dulu. Jangan bilang gak bener, nanti kamu ada apa-apa. Kok Bapak nyumpatain saya, kamu yang gak bener. Istri yang keempat, yang ini. Gak lama saya hubungan dengan istri yang keempat, 6 bulan Mang. 6 bulan saya nggak punya turunan. Singkat cerita saya nikah dengan istri yang kelima. Ini istri yang kelima ya boleh dikatakan orang yang dekat sama Gusti Allah. Namanya sholat tahajud, sholat duha, wirid apa. Dia selalu istiqomah sama Gusti Allah. Makanya dia kadang-kadang, Pak, saya tahu kamu ada hubungan dengan makhluk yang lain tuh. Cuma ongkong aja, yang penting jangan ganggu badan kita. Enggak mungkin kata ganggu badan tuh. Enggak pernah ganggu sebenarnya Mang. Dia enggak pernah ganggu, bahkan ngelindungi sebenarnya. Terutama istri, cuma istri yang lain-lain tuh sering kadang-kadang omongannya yaitu menyakitkan saya sama yang ikut saya. Jadi kalau boleh dikatakan tuh punya harga diri lah gimana, kok saya makhluk lebih tua dari manusia, ngerasa dihina. Dengan istri yang kelima saya sekarang, alhamdulillah udah berjalan 12 tahun, cuma mendekati keretakan juga Mang. Ya Allah, hidup saya tuh jadi kayak gini, gimana ini rumah tangga saya tuh. Istri saya pertama sampai kelima, hidup saya selalu kayak gini tuh. Tapi ekonomi bagus? Ekonomi alhamdulillah Mang. Ya itu makanya yang namanya Kaligane itu ada aja Mang. Entah dari jual beli mobil, jual beli tanah. Kalau saya kan selama ini kan diamnya di Sapu Jagat Mang. Di Pangeran Sucimana, di Pesarean. Ya sering kadang-kadang nongkrong di situ apa. Ada aja Mang. Pernah ada tamu dari Kalimantan. Sama tamu dari Belanda. Bawaannya dari Belanda datang. Mau lihat masalah situs, kalau masalah situs saya nggak bisa ngebeberin. Silakan obrolannya dengan Pak Kuncen. Ini perlu ada yang diperbaikin gini-gini. Dikasihlah uang, saya tuh sama Kuncen. Bukan sama Kuncen, ibu yang ngasih uang. Renovasi. Dikasih uang 30 juta. Renovasi apa yang perlu diperbaikin? Saya dikasih uang sama Kuncen 5 juta.
Pak Kuncen, kalau saya nerima uang kayak gini, saya kayaknya bukan haknya saya. Soalnya amanatnya suruh buat masjid, buat pesarean, buat renovasi. Oh ya wis, terserah Pak Kuncen, uangnya mau dikemanin saya sih, yang penting saya nggak mau. Tapi setelah saya pelajari kayaknya saya nggak mau menyimpan benda itu tuh, Mang. Akhirnya saya dihibahin ke orang keraton. Kenapa tiba-tiba nggak mau nyimpan barang itu? Saya udah nggak cocok, Mang. Abahnya ngomong kalau udah nggak cocok, kasihkan aja atau hibahkan aja sama orang keraton. Itu yang saya tahu, kulit macan kalau dijual harganya mahal gitu. Mahal, Mang. Mahal, tapi kan efeknya, Mang. Nggak enaknya itu rumah tangga, Mang. Istri saya justru kamu hubungan dengan makhluk gaib. Dan ini istri yang terakhir, yang kelima nih, Mang, nih yang kelima. Yang dengan ini udah saya bertahan 12 tahun dengan dia. Masih nempel dampaknya, Mang. Seolah-olah nggak mau keluar dari saya. Ini nih, siapa nih yang di belakang yang kayak panglima tuh. Ngomong dia sama saya, udah nggak apa-apa kalau barang itu kamu hibahin sama orang keraton. Yang penting saya mau ikut. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang ini ada? Ada. Sering berkomunikasi? Sering berkomunikasi. Tapi kalau komunikasi sekitar jam 12 ke atas, Mang. Harus malam? Harus malam sendirian. Saya nggak boleh bawa teman, nggak boleh siapa. Sering komunikasi saya. Islam agamanya walaupun Cina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kehidupan kamu? Ya beginilah, Kong. Saya manggilnya Kong. Soalnya seperti Cina. Ya beginilah, Kong. Kehidupan saya. Imbasnya rumah tangga selalu gagal, Kong. Udah sabarin aja. Yang penting rezeki kamu ada aja. Entah dari mana, rezeki ada aja. Mungkin ya setelah ini ada yang masih saya ngerasa punya hutang sama Abah tuh, satu. Masih hidup tuh, Mang, si Abah. Sampai sekarang? Masih. Ya umurnya entah berapa tahun. Waktu zaman tahun 97 udah 130-an. Dia minta satu sama saya tuh, Mang. Minta karambol sama catur, belum saya sempatin. Setelah saya menghibahkan kantong macan itu kepada yang lebih berhak, mungkin saya nggak kuat lah, bukan nggak kuat, maksudnya saya merasa udah tidak cocok karena imbasnya kepada rumah tangga. Saya hibahkan kepada keraton, itulah kantong macan. Padahal kalau saya secara material, kalau secara materi itu kalau dijual udah mencapai M. Tapi saya nggak mau, nanti barangkali keturunan saya imbasnya, Mang. Itu kalau udah dijual sama pejabat tuh, Mang, nggak kira-kira. Namanya kantong macan tuh. Fungsinya apa tuh? Fungsinya ya menarik uang gaib, tolak bala, ada yang nyantet menda lagi. Emang kenyataannya ada istilah kantong macan, cuma saya ngerasa nggak sanggup memegang kantong macan, tapi yang namanya panglima yang di belakang tetap sampai saat ini masih mengikuti saya. Yang namanya malam satu suro pasti datang. Nah setelah kedatangan dia, alhamdulillah, ya entah itu yang namanya rezeki tetap dari yang di atas, tapi ya mungkin karena perantara dia, Mang. Oke, jadi hasil dari ngilmu di Banten itu ke kehidupan sekarang seperti apa hasilnya? Alhamdulillah, Mang, sekarang nyaman, Mang. Setelah saya mendalami tirakat ke sana dan saya menghibahkan kantong macan, alhamdulillah kehidupan hati saya menjadi tenang. Alhamdulillah tenang. Walau kaya enggak gitu ya maksudnya? Walau kaya enggak, yang penting cukup ya? Cukup, batin saya tenang. Batin tenang. Tenang. Hanya dengan yang kelima ini masih mau retak katanya? Mau retak, tapi ya insya Allah saya mau bersatu lagi, Mang. Cuman ilmu kaligane masih nempel. Masih, alhamdulillah. Sampai sekarang ya? Alhamdulillah masih. Jadi rezeki itu ada aja? Nah setelah dari Mamang ke sini saya mau lihat tombak. Punya temannya Mas Ipan. Saya kebenaran jual belinya benda-benda pusaka, Mang. Kalau kuno bukan, nggak main. Benda-benda pusaka zaman kerajaan. Jadi mencari barang-barang juga ya? Mencari barang, Mang. Barang-barang pusaka. Barang pusaka itu tadi mintanya 30 juta, Mang. Padahal cuma tombak ya, cuma kan ada tuahnya, Mang. Ada barang apa aja di rumah? Ada naga banda, ada keris sombong,
ada naga runting, ada versi naga runting tuh ada banyak tuh, Mang. Banyak naga runting tuh. Ya. Itu dapat dari mana semua barang-barangnya? Barang-barang kalau kayak gitu barang-barang pusaka tuh kadang-kadang nongol sendiri, Mang. Kita lagi tirakat apa. Tapi bukan punya saya, itu punya orang, mediator. Sobat Malam Mencekam, itulah kisah yang menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi dalam bebersih diri atau ingin mengetahui kekuasaan Allah, lebih tepatnya seperti itu saya rasa ya. Apakah benar Allah itu menolong umatnya? Jadi Pak Nur ini juga membuktikannya ya. Betul. Bahwa Allah itu ada ya. Betul. Tidak meninggalkan umatnya. Tidak mungkin, Masya Allah. Dimanapun perjalanan selalu diberi makan ya oleh orang. Ada aja yang ngasih. Ada. Padahal tidak bermodal apapun. Iya. Baik, terima kasih Pak Nur. Mudah-mudahan Pak Nur segera mendapatkan istri yang setia. Amin. Sampai akhir hayat. Amin. Oke. Dan Sobat MM, sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Mang Egy ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.